Pagi kekasih-kekasih di dalam Tuhan, saya percaya hari ini ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apakah ada yang sia-sia di dalam Tuhan? Saya berani berkata tidak ada. Tuhan memperhitungkan apapun yang kita kerjakan di dalam Dia. Apalagi kesetiaan kita. Kemarin kita belajar kisah hidup Hizkia. Dia mampu untuk mengubah keputusan Tuhan. Saat ia berdoa, dia berkata, ia telah melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan untuk Hizkia kerjakan. Pertanyaan yang menarik, apa kesetiaan yang ia tampilkan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan memperhitungkan hal tersebut? Karenanya saya mengajak kita untuk membuka 2 Raja-Raja pasal 18. Hizkia Raja Yehuda. Ayat pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. 25 tahun ia sudah menduduki tahta kerajaan Yehuda. Masa yang belia yang mungkin penuh dengan hasrat dan kemauan untuk memuaskan diri sendiri. Namun Hizkia sejak dari awal telah menanamkan kehidupannya di dalam takut akan Tuhan. Itulah investasi yang membuat ia melihat bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya. Karenanya Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa kesetiaanmu, pengorbananmu, kasihmu kepada sesama yang merupakan refleksi kasihmu kepada Tuhan. Itu menjadi sebuah investasi yang akan mendatangkan hal besar dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga, saya mau lanjutkan dari 2 Raja-Raja pasal 18. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Netustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Ada yang menarik dari pembacaan kebenaran dari 2 Raja-Raja pasal 18. Ia menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Banyak dari antara kita mungkin tanpa sadar membuat mukjizat itu menjadi sebuah berhala. Kok bisa? Karena kita selalu berharap hal-hal yang pernah Tuhan lakukan dikerjakan kembali dengan model yang sama, waktu yang sama di hari-hari yang akan kita lalui. No. Tuhan punya cara tersendiri. Ia adalah Allah yang penuh dengan kreativitas. Dan karenanya kita harus percaya
kemanapun Tuhan bawa kita, apapun keadaan yang akan kita hadapi kemudian, Ia pasti bisa melakukan mukjizatnya dengan caranya yang ajaib. Karenanya pelajaran dari Hizkia ketika dia mengikrarkan diri, aku telah melakukan dengan setia. Ini sebuah pelajaran yang harus kita tanam dalam kehidupan kita. Ia membuat dirinya benar di hadapan Tuhan. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala dihancurkannya. Satu hal yang saya ingin garis bawahi. Tidak ada yang diandalkan selain daripada Tuhan. Titik. Karenanya Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Saya percaya. Waktu kita benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup ini. Baik waktu kita berurusan di internal keluarga kita. Maupun di dalam pekerjaan, di dalam usaha, baik dalam kehidupan kesehatan fisik kita, atau dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita emban. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita setia melakukan dengan benar hal kecil, hal sedang, bahkan hal besar, yakinlah Dia pasti bertindak mendatangkan kebaikan. Sama seperti Hizkia menerima sebuah perubahan. Saya percaya Tuhan akan menjadikan hal itu buat kita. Sehingga orang di luar sana mengerti bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.